Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di semester 1 ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun pembahasan tata cara bersuci dari hadas dan najis meliputi tata cara berwudu, tata cara tayamum, tata cara mandi wajib, serta hikmah bersuci dari hadas dan najis. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah tata cara wudu. Secara bahasa, wudu bermakna bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Sehingga fungsi wudu adalah merupakan cara bersuci dari hadas kecil. Perintah berwudu diantaranya dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kandungan ayat tersebut, yang pertama, perintah Allah untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua, penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Kandungan hadis tersebut, yang pertama, salat tidak akan diterima Allah bila dilaksanakan dalam keadaan berhadas. Yang kedua, wudu merupakan salah satu cara bersuci dari hadas. Dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah dikatakan bahwa syarat wudu ada 5. Yang pertama, orang Islam. Non-Muslim berarti tidak sah wudunya. Yang kedua, mumayyiz, artinya dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, baik darah, cat maupun kotoran yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang kelima, tidak dalam keadaan berhadas besar. Adapun rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat di dalam hati. Bila diucapkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Adapun sunnah-sunnah wudu banyak sekali. Di antaranya adalah membaca basmalah. Jadi sebelum berwudu mengucapkan basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, membasuh sela-sela jari. Yang keempat, berkumur-kumur, bersiwak, beristinsyak atau mengambil air untuk membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala, membasuh telinga baik kanan maupun kiri, menggosok saat membasuh anggota wudu, membasuh sebanyak 3 kali basuhan, dan tidak berbicara selama berwudu. Itu adalah sunnah-sunnah wudu. Adapun hal yang makruh dalam berwudu diantaranya berlebihan dalam menggunakan air, mubadzir, maka hukumnya makruh. Yang kedua, membasuh anggota wudu melebihi 3 kali basuhan. Sunnahnya adalah 3 kali. Bila melebihi 3 kali maka hukumnya makruh. Mendahulukan anggota wudu yang kiri daripada yang kanan. Berwudu di dalam kamar mandi juga merupakan kemakruhan wudu. Berbicara saat wudu juga hukumnya makruh. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, baik benda padat, cair maupun gas. Yang kedua, hilang akal, baik karena mabuk, gila, pingsan, atau tidur dalam keadaan tidak menetapkan pinggulnya. Yang ketiga,
bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahram sudah balik tanpa adanya penghalang. Dan yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan kedua atau salah satu telapak tangan. Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Adapun tata cara berwudu, yang pertama membaca niat dalam hati. Jika diucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan hingga bersih. Dilanjutkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan istinsyak membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka mulai dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Dilanjutkan membasuh kedua tangan sampai siku-siku dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Mengusap sebagian kepala dengan kesunahan mulai dari kening sampai ke tengkuk. Dibolak-balikan sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap telinga 3 kali bersamaan telinga kanan dan telinga kiri dengan cara memasukkan telunjuk tangan kanan dan tangan kiri ke lubang telinga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki dan berdoa setelah wudu. Di antara doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu adalah tata cara berwudu. Yang kedua adalah tata cara tayamum. Secara bahasa, tayamum bermakna al-qasdu, yaitu berkehendak atau kehendak melakukan sesuatu. Secara istilah, tayamum adalah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Sehingga fungsi tayamum adalah merupakan pengganti wudu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Adapun perintah tayamum diantaranya yang pertama dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyudahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nikmat bagimu agar kamu bersyukur. Kandungan ayat tersebut yang pertama, sebab diperbolehkannya tayamum, diantaranya sakit, dalam perjalanan, berhadas dan tidak menemukan air. Yang kedua, merupakan penjelasan tentang tata cara bertayamum. Yang ketiga, tayamum merupakan rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Majah an Ubaidillah bin Abdullah an Ammar bin Yasir hina tayammamu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara al-muslimina fadarabu bi akuffihim at-turab wa lam yaqbidu min at-turabi syai'an famasahu bi wujuhihim mashatan wahidah thumma 'adu fadarabu bi akuffihim as-sa'ida marratan ukhra famasahu bi aydihim. Artinya, dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ammar bin Yasir, ketika ia bertayamum bersama Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kaum muslimin, lalu mereka pun memukulkan kedua tangannya ke tanah tanpa menggenggam tanah sedikit pun. Lalu mereka mengusap muka 1 kali. Setelah itu mereka mengulanginya lagi. Mereka memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali lagi dan mengusapkannya ke tangan. Kandungan hadis tersebut yang pertama,
contoh pelaksanaan tayamum Rasulullah SAW di depan para sahabatnya. Yang kedua, tayamum merupakan salah satu cara bersuci dari hadas sebagai pengganti wudu atau mandi wajib dalam kondisi tertentu dalam syariat Islam. Dalam kitab Kasyifatus Sajah, Syarah Safinatun Najah disebutkan bahwa sebab tayamum ada 3. Yang pertama, kelangkaan air, tidak adanya air. Yang kedua, sakit yang menyebabkan berhalangan menggunakan air. Jadi, jika misalnya menggunakan air, justru akan bertambah sakitnya. Yang ketiga, sangat membutuhkan air untuk minum baik hewan maupun manusia. Adapun syarat tayamum ada 10. Yang pertama, menggunakan debu. Yang kedua, debu yang digunakan merupakan debu yang suci. Yang ketiga, debu bukan debu musta'mal, artinya belum digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Yang keempat, debu tidak bercampur dengan benda-benda yang lain seperti tepung. Yang kelima, menyengaja menggunakan debu untuk bersuci. Yang keenam, mengusap muka dan tangan dengan 2 tepukan. Yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan, berhati-hati dalam menentukan arah kiblat sebelumnya. Jadi sebelum kita bertayamum, kita sudah berijtihad menentukan arah kiblat. Yang kesembilan, bertayamum setelah masuk waktu sholat. Kita melaksanakan tayamum menunggu azan masuk waktu sholat. Yang ke-10, 1 kali tayamum hanya bisa digunakan untuk ibadah fardu 1 kali. Adapun rukun tayamum ada 5. Yang pertama, memindahkan debu ke anggota tayamum, yaitu muka dan tangan. Yang kedua, berniat di dalam hati. Apabila diucapkan nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala, sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkan melakukan salat fardu karena Allah. Yang ketiga, mengusap muka dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan sampai ke siku dengan debu. Yang kelima, tertib. Adapun batalnya tayamum ada 3. Yang pertama adalah segala hal yang membatalkan wudu, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, baik benda padat, cair maupun gas. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah balik tanpa adanya penghalang. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang kedua adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Yang ketiga, menyangka adanya air jika disebabkan tayamum karena tidak adanya air. Itu adalah rukun dan batalnya tayamum. Adapun tata cara tayamum, yang pertama yang dilakukan adalah berniat. Jika diucapkan, maka ucapkan nawaitu tayammuma listibahadis salati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk diperbolehkan melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Letakkan kedua tangan pada tanah yang suci, bersih, kering dan berdebu. Berniat melakukan tayamum bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Kemudian letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang suci, bersih, kering dan berdebu. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku. Lalu usapkan telapak tangan kiri ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Kemudian usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai siku. Kemudian balik usapkan telapak tangan kanan ke bagian dalam tangan kiri, bagian siku sampai ke ujung jari. Itu adalah tata cara bertayamum. Yang ketiga adalah tata cara mandi wajib. Secara bahasa, mandi wajib bermakna al-ghuslu, yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh. Secara istilah, mandi wajib adalah mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata dengan cara tertentu, syarat dan rukun tertentu. Sehingga fungsi mandi wajib adalah menghilangkan hadas besar. Seringkali mandi wajib disebut sebagai mandi janabat. Adapun perintah mandi wajib diantaranya adalah Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Kandungan ayat tersebut wajibnya mandi besar ketika sedang junub atau berhadas besar. Adapun rukun dan sunnah mandi wajib diantaranya rukun mandi wajib hanya 2.
Yang pertama, niat melakukan mandi wajib, mandi besar. Niat tersebut dilakukan bersamaan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Yang kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh secara merata. Adapun sunnah-sunnah mandi wajib banyak sekali, diantaranya membaca basmalah sebelum melakukan mandi wajib, berwudu terlebih dahulu, menyela-nyela membersihkan rambut dan jari-jari, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri, mendahulukan anggota tubuh bagian atas, menggosok-gosok tubuh dan mengulang basuhan anggota tubuh sebanyak 3 kali. Itu adalah rukun dan sunnah mandi wajib. Adapun tata cara mandi wajib dimulai dengan niat melakukan mandi besar bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang atas, boleh yang bawah maupun tengah. Namun sunnahnya bagian atas terlebih dahulu. Niat ketika diucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah dan semata-mata karenanya. Kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh termasuk tanpa terkecuali, termasuk lipatan-lipatan badan, kulit yang ada di bawah kuku yang panjang, kotoran yang ada di dalam kuku, bagian belakang telinga dan bagian depannya yang berlekuk-lekuk, selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pinggul yang saling menempel, dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal. Jika ditemukan sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas besar. Itu adalah tata cara mandi besar. Adapun hikmah bertoharoh atau bersuci dari hadas dan najis, yang pertama, toharoh menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. Yang kedua, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Menjaga kebersihan tubuh dapat dilakukan dengan membersihkan badan, mencuci muka, mencuci tangan, dan mencuci kaki. Yang ketiga, orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari alam kubur, ghurran muhajjalin, sebagai bekas wudu ketika di dunia. Yang keempat, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu adalah hikmah suci dari hadas dan najis. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.